Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah Evil Guard-nya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Itu aja. Yuk langsung aja kita gaskan lagi dah Evil Guard. Langsung aja gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Xian dan juga gadis Meng, mereka menunjukkan sesuatu yang sungguh sangat luar biasa di dalam festival yang sebelumnya. Dan ini adalah sesuatu yang memang membuat para penonton terkagum-kagum dengan potensi, bakat dan juga visual yang mereka tampilkan. Dan itu membuat salah satu pimpinan dari rumah nakal, yaitu tetua ini, orang ini dia pun merasa kalau dia udah kalah di dalam festival kali ini, dan itu membuatnya benar-benar kesal dengan tetua tiga. Tapi untuk tetua tiga nggak peduli dengan itu semua ketika saingannya marah-marah. Pun di sini tetua tiga dia juga mendapatkan sebuah kunjungan dari Xian. Telah Xian dia menunjukkan aksi yang sungguh sangat luar biasa, penampilan yang cukup edan, dan itu membuat tetua tiga dia pun bertanya kepada Xian tentang apa yang telah dilakukan oleh Xian kepada gadis Meng. Dan untuk Xian dia pun mengatakan kalau dia melakukan sedikit makeover hingga membuat gadis itu jadi sungguh sangat cantik. Apalagi dengan bantuan Finger of Nirvana, Xian melakukan makeover dengan cukup sempurna yang berhasil membuat penampilan mereka berdua sungguh sangat luar biasa. Dan setelahnya kini Xian dia pun kembali ke ruangannya setelah dia melaporkan hasil yang telah dia lakukan. Dan ketika dia kembali ke dalam ruangannya, dia pun mendapatkan kunjungan dari gadis Meng yang mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Xian yang telah membantu dirinya jadi superstar seperti ini. Dan dia juga sungguh sangat senang dan juga banyak-banyak mengucapkan terima kasihnya kepada Xian. Dan setelah aksi yang dilakukan oleh Xian dan juga gadis Meng membuat Xian menjadi incaran bagi para wanita-wanita yang ada di tempat ini. Mereka semua ingin belajar dari Xian, dan itu membuat Xian mengajari mereka semua apa yang bisa diajari oleh Xian, mulai dari seni menulis, menyanyi, melakukan seni musik dan juga yang lainnya, hingga membuat Xian menjadi incaran para ciwi-ciwi yang ada di tempat ini. Dan Xian benar-benar mengajari mereka dengan sungguh sangat luar biasa, mengeluarkan semua potensi yang mereka miliki, membuat para ciwi-ciwi mereka semua tunduk dengan Xian. Dan Xian benar-benar mendapatkan poin yang dia cari. Selain mendapatkan origin point, Xian juga mempertajam teknik seni bela diri yang memang dia incar datang ke tempat ini, dan itu disebut sebagai flower finger. Dan ini adalah sebuah teknik yang sungguh sangat luar biasa, karena memang teknik ini hanya didapatkan dengan cara mendapatkan rasa respect dari para ciwi-ciwi, dan ini adalah sesuatu yang memang luar biasa. Inilah yang diincar oleh Xian, kenapa dia datang ke rumah nakal ini. Dan karena memang telah berhasil membangkitkan seni bela diri ini, di sini Xian dia pun memutuskan untuk segera pulang aja, karena apa yang telah dia incar udah dia dapatkan. Tapi ketika Xian ingin kembali pulang, ternyata kabar itu telah mencapai kepada gadis Meng, di mana gadis Meng dia pun datang dan bertanya apakah Xian benar-benar akan pulang. Dan itu jelas membuat gadis ini dia tidak ingin Xian pergi meninggalkan dirinya. Dan untuk Xian repot juga nih jika dia harus terlibat dengan hal-hal seperti ini. Dan sepertinya gadis ini memang nggak mau Xian pergi, yang membuat Xian pun dia pun beralasan karena memang dia datang ke tempat ini hanya untuk belajar seni bela diri ini, dan telah berhasil mempelajarinya, maka dia ingin kembali pulang. Mendengar apa yang diucapkan oleh Xian tentunya membuat gadis Meng dia pun sungguh sangat bersedih, dan dia merasa kalau dia belum cukup untuk dapat membalas semua apa yang telah dilakukan oleh Xian kepada dirinya, hingga membuat dirinya jadi terkenal seperti ini. Dan untuk Xian, repot nih mendapatkan gadis ini. Sepertinya apakah dia benar-benar menyukaiku kah? Jika itu benar, wah repot nih, pikir dari Xian. Dan di sini Xian dengan beberapa trik-trik dia bisa membuat gadis ini pada akhirnya pun ya rela ketika Xian harus kembali pulang. Dan untuk trik-triknya ini adalah sebuah puisi yang diucapkan oleh Xian. Xian mengatakan beberapa macam puisi hingga membuat gadis itu dapat sedikit tenang. Dan untuk puisinya panjang, jadi gua malas bacanya. Oke? Dan setelah gadis itu pergi, kini Xian ternyata bukan cuma gadis itu aja yang mengincar dirinya, tapi ada juga beberapa wanita lainnya yang datang mengendap-endap ke kamarnya untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Xian, mengingat mereka juga udah mendapatkan kabar kalau Xian akan segera pergi. Tapi ternyata bukan cuma dewa ciwi ini aja yang datang, tapi ternyata banyak para ciwi-ciwi lainnya pun datang ke tempat ini untuk mendapatkan berkah dari Xian. Dan itu membuat Xian kamarnya jadi rame. Tapi ternyata untuk Xian nggak ada di kamar, ternyata dia ada bersama dengan tetua tiga. Ternyata Xian saat ini dia melaporkan kepada tetua tiga kalau dia menyarankan agar tetua tiga membuat sebuah grup idol daripada membuka rumah nakal. Lebih baik buat aja grup idol, itu lebih baik, ucap dari Xian. Selain mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak, tentunya membuat grup idol itu jauh lebih menguntungkan dan juga jauh lebih terhormat dibandingkan membuat rumah nakal. Dan itu adalah sesuatu yang membuat tetua tiga nggak percaya kalau ternyata Xian pikirannya sampai sejauh itu. Dan itu adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Tetua tiga pada akhirnya pun setuju ingin membuat sebuah grup idol nanti.
Namun di sini Tetua 3 dia juga sempat menawarkan Xian untuk bergabung dengan tempatnya aja. Dan di tempat inilah Xian bisa mendapatkan apapun yang ingin dia dapatkan. Ditemani oleh wanita cantik dan juga dapat mempelajari teknik finger flower miliknya. Tapi di sini untuk Xian dia nggak mau tetap tinggal di tempat ini. Benarkah? Sini Tetua 3 dia juga mengatakan kalau ada sebuah berita yang ingin dia sampaikan kepada Xian, di mana Tetua 3 dia melaporkan kalau sebelumnya Tetua dia datang mencari dirinya, datang menemui dirinya. Dan di sini Tetua 3 dia juga mengatakan kalau sebelumnya Tetua dia datang menemuinya untuk membuat dirinya bergabung dengan kelompok Tetua dalam menyingkirkan Master Sekte. Dalam arti lain, posisi dari Xian akan sangat berbahaya karena Xian selalu aja bersama dengan Master Sekte. Makanya di sini Tetua 3 dia pun menyarankan agar Xian bergabung aja dengan kelompoknya. Dengan begitu Xian pasti bakal aman. Bagaimana menurutmu? Tapi untuk Xian dia pun mengatakan kalau Tetua 3 sungguh sangat luar biasa baik hingga mengajak dirinya. Tapi di sini Xian pun pada akhirnya tetap memilih bersama dengan Master Sekte. Dia menolak tawaran dari Tetua 3 untuk bergabung di tempat ini, yang membuat Tetua 3 pun ya udah, mau bagaimana lagi, dia mengizinkan Xian bergabung tetap bersama dengan Master Sekte. Setelah Xian dia kembali dari ruangan Tetua 3, di sini Xian dia pun kembali ke ruangannya. Dan ketika dia kembali ternyata dia telah disambut oleh para ciwi-ciwi yang ada di tempat ini, di mana mereka tidak ingin Xian kembali pulang. Tapi Xian tetap mengatakan kalau dia harus kembali pulang, hingga membuat mereka pun mencoba untuk dapat membujuk Xian dengan semua yang bisa mereka lakukan. Tapi untuk Xian dia tetap akan pergi meninggalkan tempat ini. Dan Xian dia awalnya hanya ingin mengucapkan salam dan pergi secara diam-diam, tapi ternyata di sini para ciwi-ciwi mengadakan sebuah pesta perpisahan kepada Xian, yang membuat Xian dia pun menikmati ini semua. Pada akhirnya Xian meninggalkan tempat ini. Dan ketika Xian pergi, dia juga membawa banyak sekali poin origin, dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena poin yang dikumpulkan oleh Xian juga cukup banyak. Selain itu juga Xian dia juga telah berhasil meningkatkan teknik yang dia incar, yaitu finger flower ini. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ucap dari Xian. Sedangkan di sisi lainnya di sebuah hutan, ternyata saat ini ada sekelompok assassin yang sedang melakukan sebuah diskusi, di mana kelompok ini dipimpin oleh seseorang yang disebut sebagai Shui Luo, dan dia adalah orang nomor 3. Dan di sini pimpinan ini dia mengumpulkan para pasukannya untuk menjalankan sebuah misi, di mana mereka mendapatkan sebuah misi untuk menghancurkan salah satu tetua dari sekte Mo King, di mana mereka juga mendapatkan bayaran sebanyak 500.000 tel dari kuil Buddha untuk menjalankan misi ini. Selain itu juga di sini mereka juga mendapatkan tugas tambahan, di mana mereka mendapatkan bayaran tambahan sebanyak 5.000 tel untuk tugas kedua, di mana tugas keduanya adalah menghancurkan seorang pria yang bernama Xian, ucap dari pimpinan itu. Dan di sini dia mengutus beberapa pasukan untuk segera mengurus Xian tentunya. Sedangkan di sisi lainnya di hutan yang sama saat ini Xian dia sedang berlatih teknik finger flower miliknya, dan ini adalah teknik yang sangat luar biasa. Walaupun teknik ini cuman panjangnya ya nggak seberapa, tapi ini cukup luar biasa. Dan Xian dia juga merasakan kalau teknik finger of flower ini memang memakan energi yang cukup luar biasa banyak. Di sini Xian dia tidak cukup puas dengan level 1, hingga membuat Xian dia memutuskan untuk meningkatkan hingga ke level 2. Dan di sini dengan 653 poin origin yang dimiliki oleh Xian, di sini Xian memutuskan untuk naikkan ke level 2. Dan ketika dia menaikkan ke level 2 itu membuat kekuatannya jauh lebih kuat, dan itu jelas meningkatkan level kultivasi yang dia miliki juga, yang membuat Xian kini dia ada di tingkat Hotian tingkat 3, dan itu membuat Xian tubuhnya jauh lebih kuat dan tekniknya juga jauh lebih kuat tentunya. Dan dengan teknik ini yang ada di level 2, Xian dapat menebas, menghancurkan sebuah pohon dengan cukup mudah. Dan ini adalah sesuatu yang cukup luar biasa. Namun dengan level 2, Xian tidak cukup puas, dan dia berniat untuk dapat meningkatkan jauh lebih kuat lagi untuk menaikkannya ke level 3. Tapi dengan level 3 tentunya memakan origin point yang jauh lebih banyak. Selain itu juga ketika Xian dia meningkatkan ke level 3 kini tubuhnya mendapatkan energi yang jauh lebih kuat, dan dia levelnya juga naik. Tapi yang menjadi masalahnya adalah memakan origin point yang sungguh sangat banyak, hingga membuat Xian ternyata banyak sekali. Tapi itu juga meningkatkan level kultivasi yang dimiliki oleh Xian langsung naik ke tingkatan 6 dari ranah Hotian, yang membuat Xian ini luar biasa. Tapi 400 poin itu banyak cuy, ucap dari Xian. Tapi dia nggak peduli dengan itu semua, karena teknik finger flower miliknya ini selain jadi jauh lebih kuat tentunya,
teknik ini dapat dibelok-belokkan dan itu adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Karena sebelumnya cuma dapat mengincar garis lurus, kini dapat meliuk-liuk yang artinya ini tentunya jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Selain itu juga teknik Heavenly Guard miliknya juga jauh lebih kuat setelah dia mencapai ranah Hotian tingkat 3. Tapi sayangnya ini memang memakan origin point yang sungguh sangat banyak, ujar dari Xian. Tapi di sini dengan kemampuan yang dia miliki saat ini, Xian dia merasa kalau saat ini dia sudah jauh lebih pede dengan kemampuan yang dia miliki. Dan kini keesokan harinya Xian dia pun berjalan menuju kembali pulang ke sektenya. Namun di dalam perjalanan Xian dia pun merasakan kalau hari ini terlalu panas. Tapi ketika Xian sedang berjalan menuju kembali pulang ke sekte, ternyata dia telah diincar oleh sekelompok bandit yang sebelumnya, di mana mereka mengincar Xian sesuai dengan misi yang telah mereka dapatkan. Dari sini ketika mereka ingin menyergap Xian, mereka tidak langsung menyergapnya begitu saja, tapi mereka mengatur sebuah rencana. Dan ternyata rencana itu ketika Xian sedang berjalan kembali pulang, dia pun bertemu dengan seorang pria tua yang sedang membawa kayu bakar. Dan itu membuat Xian pun agak sedikit kagum juga, lah orang tua ini panas-panas dia masih bekerja kah? Wah luar biasa, pikir dari Xian. Namun di sini orang tua itu yang berpapasan dengan Xian, dia pun bertanya kemana arah menuju sebuah kota. Dan di sini Xian pun memberikan arah untuk belok ke kiri dan juga belok ke kanan. Nah, di perempatan belok kanan, ucap dari Xian. Dan untuk orang tua ini setelah dibantu oleh Xian dalam menentukan arah, dia pun membalasnya dengan cara memberikan sekantong minuman untuk Xian. Air segar yang dia dapatkan dari mata air gunung. Dari gunung mata air. Dari air mata. Ya gitulah. Dan tentunya Xian mendapatkan hadiah seperti ini. Dia pun mengucapkan terima kasihnya. Dan tanpa pikir panjang, Xian langsung meminum air yang diberikan oleh orang tua itu. Dan di sini orang tua itu dia malah nyengir, dan dalam sekejap dia pun langsung mengeluarkan pedang miliknya dan dia langsung melakukan sebuah inisiasi untuk segera menyerang Xian. Dan ternyata orang tua itu adalah bagian dari kelompok yang sebelumnya ingin mengincar Xian, tapi dengan kemampuan yang mereka miliki saat ini ternyata nggak berguna di hadapan Xian. Setelah Xian dia mengaktifkan teknik Heavenly Guard miliknya. Teknik yang seperti ini nggak berguna hingga membuat para bandit-bandit ini mereka pun harus tarik mundur sejenak, dan itu membuat Xian ini semua nggak berguna, ucap dari Xian. Dan mereka semua para bandit-bandit ini walaupun serangan pertama mereka gagal, kini mereka pun kembali melakukan sebuah inisiasi. Mereka pun kembali menyerang secara bersama-sama karena mereka juga tahu kalau air yang mereka berikan sebelumnya itu telah mengandung sesuatu yang akan membuat Xian menjadi lumpuh, hingga membuat mereka pun yakin dalam serangan kedua pasti Xian bakal tumbang. Tapi ketika serangan kedua datang di sini, lagi-lagi itu semua tidak berguna untuk Xian. Akhirnya saat ini Xian dia juga mengatakan kalau sejatinya dia juga udah tahu kalau air yang diberikan oleh orang-orang ini mengandung sesuatu yang gak benar, tapi dia tetap meminumnya. Dan kenapa aku meminumnya? Karena aku kebal dengan itu semua, ucap dari Xian. Bagaimana kau bisa tahu tentang kami semua? Ucap dari para bandit-bandit ini. Dan untuk Xian, ya aku bisa membaca pikiran kalian, ucap dari Xian. Dan untuk Xian sendiri sebenarnya dia nggak tahu juga kan melalui pembacaan pikiran, tapi melalui origin point yang diberikan oleh orang-orang ini. Ya, dengan poin origin lah aku tahu karena tadi sebenarnya memiliki niat yang gak benar, ucap dari Xian di dalam hati. Dan untuk para bandit, pada akhirnya mereka pun sudah tahu, sudah terbongkar niatnya. Jadi mereka gak punya alasan lagi untuk bersembunyi, dan itu membuat mereka kini terang-terangan untuk segera mengincar Xian. Tapi setiap serangan yang diberikan oleh mereka tidaklah berguna untuk Xian. Tapi ketika Xian memberikan serangan counter, ternyata di sini para bandit-bandit itu memang sungguh sangat profesional dan juga lincah. Serangan counter yang diberikan oleh Xian ternyata enggak banyak berguna. Tapi ketika Xian telah gagal memberikan serangan counter, di sini para bandit-bandit lah kembali memberikan serangan counter. Tapi lagi-lagi serangan para bandit enggak berguna ketika Xian menggunakan Heavenly Guard miliknya. Dan ini membuat Xian pun agak sedikit kesal. Dan ketika dia melepaskan serangan counter, lagi-lagi para bandit-bandit ini mereka dapat menghindarinya. Kau sudah kuduga, dia ternyata telah mencapai ranah Hotian tingkat 6. Tapi dengan teknik Heavenly Guard yang kau miliki, kau tidak akan mungkin dapat mengalahkan kami, ucap dari para si botak. Dan itu membuat kini mereka lagi-lagi mencoba untuk dapat mengincar Xian. Dan itu membuat Xian dia hanya dapat bertahan dari semua serangan yang diberikan oleh para bandit-bandit ini. Walaupun memang serangan mereka nggak dapat menembus pertahanan dari Xian, tapi tetap saja ini menyebalkan bagi dirinya. Cih, apa-apaan nih, ucap dari Xian. Namun diprovokasi oleh si botak membuat Xian pun agak sedikit kesal ketika dikatakan kalau Xian hanyalah pria payah, yang membuat Xian kini dia harus menggunakan teknik finger flower miliknya. Dan ketika salah satu bandit datang mengincar dirinya di sini, Xian dengan cukup mudah dengan menggunakan teknik finger flower miliknya, dia dapat menumbangkan satu orang bandit. Dan melihat Xian yang dapat melakukannya,
Dia pun tahu kalau sepertinya Xian dia menggunakan kekuatan jin dan miliknya ataupun kekuatan Qi hingga membuat orang ini dia berkesal dan seperti kau benar-benar menyembunyikan kekuatanmu, ucap dari si botak. Dan untuk Xian, tidak, aku tidak menyembunyikan apapun dan kupikir kalian hanya terlalu percaya diri, ucap dari Xian. Namun di sini si botak dia pun tahu kalau Xian sungguh sangat kuat hingga membuat dirinya harus menjalankan rencana B, di mana dia meminta kepada salah satu bawahannya untuk segera bertindak, di mana salah satu bawahannya ternyata tiba-tiba aja dia meraung dengan cukup keras dan dia kini mengaktifkan sebuah teknik terlarang miliknya dan dia langsung mengincar Xian dari belakang. Dan ketika dia masuk dalam jarak serang, tiba-tiba aja dia pun melepaskan sebuah teknik yang membuat kini dirinya melutupkan energi yang sangat-sangat kuat. Tapi sayangnya, lagi-lagi serangan seperti itu tidaklah berguna bagi Xian. Setelah Xian dia menggunakan teknik Heavenly Guard miliknya. Tapi lama Xian diserang, ternyata si botak dia memanfaatkan itu semua untuk dapat kabur dari Xian yang membuat Xian, hei botak, kau ingin kabur kah? Jangan lari dong, ucap dari Xian yang kini mengejar si botak. Dan di sini Xian dia pun terus melepaskan sebuah serangan kepada si botak yang membuat Xian dia pun bermain-main karena memang untuk si botak dia cukup lincah. Ketika dia diserang, dia dapat menghindari semua serangan yang diberikan oleh Xian. Tapi ingat, teknik finger flower milik Xian selain dapat dilepaskan juga dapat berbelok, dan yang diincar oleh Xian bukanlah badannya tapi biji yang membuat kini si botak tumbang ketika bijinya diserang oleh Xian. Xian ini agak aneh, yang diincar bukan orangnya tapi bijinya doang hingga membuat si botak dia pun tersungkur kesakitan, bijinya hilang satu. Dan di sini Xian dia pun bertanya, kenapa tiba-tiba aja dia menjadi incaran bagi kelompok bandit ini. Tapi untuk si botak dia pun enggan untuk mengatakannya, bahkan dia ingin dikek aja daripada harus diinterogasi. Dan itu membuat Xian dia pun bingung, perasaan dia gak punya masalah apapun dengan kelompok ini, tapi kenapa tiba-tiba aja dia diserang. Dan untuk Xian dia juga mengatakan kalau dia akan memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan jika orang botak ini gak mau mengatakan apa yang ingin dia berikan. Di mana Xian dia akan memperlakukan orang ini dengan sangat-sangat lembut, ucap dari Xian. Tapi si botak dia pun tetap tidak akan mengatakan apapun dari mulutnya, yang membuat Xian nggak punya pilihan lain selain membawa si botak itu masuk ke dalam sebuah gua. Bukan untuk diapa-apain coy, tapi melakukan interogasi di dalam tempat ini. Karena dengan menggunakan finger flower miliknya dan juga finger of nirvana, Xian dia dapat membuat si botak dapat kembali pulih setelah dia memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan tentunya. Dimana Xian terus melakukan itu sepanjang waktu hingga membuat si botak pada akhirnya pun dia menyerah. Dan dia pun mengatakan semua apa yang ingin diketahui oleh Xian akan dia ceritakan. Dan pertama yang diceritakan oleh si botak adalah latar belakang dari kelompok assassin miliknya. Dan kelompok ini ternyata adalah sebuah kelompok misterius di mana dipimpin oleh seorang pria yang nggak tahu misterius. Dan dia memiliki kemampuan yang cukup luar biasa, di mana dia ada di tingkatan alam jin dan tingkat 9. Dan rumornya dia juga telah mencapai ranah immortal. Dan dia adalah orang yang sungguh sangat luar biasa. Dan di dalam kelompok ini juga terbagi menjadi 4 kelas, yaitu surga, bumi, angin, dan juga guntur. Selain itu juga Xian pada akhirnya dia mendapatkan informasi kalau ternyata dia diincar oleh kelompok lain yang disebut sebagai Quill Buddha, mana mereka mengincar salah satu tetua dari sekte Mocking dan membayarnya dengan cukup mahal. Selain itu juga dia juga diincar dengan biaya tambahan sebanyak 5.000 tel untuk dapat menyingkirkan dirinya, yang membuat Xian dia nggak menyangka kalau ternyata ini adalah permasalahan antar sekte. Tapi kenapa dia juga diincar, pikir dari Xian. Namun mendapatkan informasi itu, di sini Xian dia pun berpikir apakah dia harus memberitahukan ini langsung kepada master sekte atau bagaimana ya, pikir dari Xian. Tapi di sini Xian tiba-tiba aja dia pun teringat dengan apa yang telah terjadi sebelumnya, di mana dia ingin mendapatkan beberapa teknik yang dimiliki oleh kelompok aneh ini. Di mana si botak pada akhirnya pun dia pun mengatakan kalau sejatinya teknik mereka adalah teknik yang sungguh sangat aneh, di mana mereka disebut sebagai teknik yang disebut sebagai ultimate demonic distraction. Nah, itu adalah sebuah teknik yang dapat mengenali satu sama lain. Karena kelompok mereka ini terdiri dari orang yang sangat-sangat banyak dan rawan akan mata-mata, jadi mereka menggunakan teknik ini untuk saling mengetahui kalau orang itu asli satu kelompok atau mata-mata, ucap dari si botak. Namun di sini karena Xian tertarik dengan teknik ini, dia pun ingin si botak ini untuk melatihnya dengan menggunakan teknik itu. Dia ingin belajar teknik itu juga. Dan untuk Xian dia juga bertanya sebelumnya tentang kenapa pria yang sebelumnya tiba-tiba aja meletup, apakah itu ada hubungannya dengan teknik ini, tanya dari Xian. Dan untuk si botak iya, dia pun membenarkan itu semua, dimana si botak mengatakan si pria yang sebelumnya itu dapat meletup karena dia gagal dalam mengendalikan teknik yang sebelumnya telah diberikan oleh kelompok mereka, ucap dari si botak. Benarkah? Betulkah? Ucap dari Xian. Dan untuk si botak dia pun membenarkannya. Iya, itu betul. Nggak mungkin aku berkata yang tidak benar, ucap dari si botak. Yang membuat Xian
Baiklah, aku mengerti dan sekarang aku ingin mempelajari teknik itu juga. Ujar dari Xian yang meminta kepada si botak untuk dapat mengajarinya. Dan setelah 1 hari berlalu, kini Xian dia pun pada akhirnya berhasil mempelajari teknik itu. Mendengarkan semua ajaran dari si botak, tapi dengan bantuan dari sistem di sini Xian dia pun menyadari kalau teknik ini enggak lengkap. Teknik yang diberikan oleh si botak ini enggak lengkap. Ini enggak lengkap nih, ujar dari Xian. Dan untuk si botak enggak lengkap. Enggak mungkin, ini teknik yang lengkap, ujar dari si botak. Oh, kau ingin mempermainkanku kah? Ujar dari Xian. Mana Xian dia juga tahu kalau si botak ini hanya menggunakan dan juga memberikan tekniknya setengah-setengah doang kepada dirinya. Dan teknik yang diberikan kepada Xian adalah teknik paling dasar. Dan kau ingin mempermainkanku kah? Ujar dari Xian. Dan untuk si botak dia pun tidak, aku tidak. Aku memberikan kau teknik tingkat menengah kok, ucap dari si botak. Tapi untuk Xian, dia pun tahu kalau ini adalah teknik yang cukup berbeda. Ini adalah teknik yang dapat digunakan selain mengetahui kondisi satu sama lain, tapi juga ini adalah sebuah teknik untuk dapat mengendalikan bawahan. Dalam arti lain, jika kau berada di level 1 dalam hal teknik ini dan ada orang lain yang mempelajari itu hingga di level 2, maka orang yang ada di level 2 dapat mengendalikan mereka yang ada di level 1 yang membuat Xian Dia pun tahu kalau si botak ini sedang mencoba untuk dapat mempermainkannya. Dan untuk si botak, aku tidak. Dan pada akhirnya si botak pun mengaku kalau dia telah salah dan dia pun memohon ampun kepada Xian. Tapi untuk Xian, nggak ada ampun bagi Xian. Dan setelah Xian menyingkirkan si botak, di sini Xian juga tahu kalau ini adalah teknik yang sungguh sangat luar biasa. Tapi teknik ini bisa menjadi pedang bermata dua, karena jika dia tidak berhati-hati dan mempelajari teknik ini cuma setengah-setengah, dan jika dia nanti bertemu dengan seorang kultivator yang mempelajari teknik ini sampai ke tingkatan puncak, maka Xian akan menjadi bawahan dari orang itu, dan tentunya ini akan sangat berbahaya. Maka dari itulah untuk dapat mempelajari teknik ini nggak boleh setengah-setengah, harus langsung sampai ke level puncak. Jika tidak, maka dia dapat dikendalikan oleh orang lain. Dan untuk dapat mempelajari teknik ini tentunya nggak bisa dilakukan di dunia asli, jadi harus belajar ini di dunia lain. Ujar dari Xian yang akan mempelajari teknik ini di dunia lain. Dan kebetulan saat ini waktu cooldown untuk berpindah ke dunia lain sudah terbuka, yang membuat Xian dia akan pergi ke dunia lain untuk dapat mempelajari teknik ini. Dan untuk dunia baru yang akan dijelajahi oleh Xian adalah dunia yang disebut sebagai dunia Kunxiong. Nah, ini adalah sebuah dunia yang penuh dengan teknik seni bela diri, dan di dunia ini juga penuh dengan para kultivator hebat. Tapi dunia ini bukan cuma dihuni oleh para kultivator, tapi juga orang-orang biasa, yaitu orang-orang pencari keberuntungan. Dan itu adalah Xian. Dia adalah seorang warga asli dari dunia ini, dan dia hanya bekerja sebagai pengumpul kayu bakar hingga pada akhirnya dia pun bertemu dengan sebuah giok aneh yang merupakan salah satu fragmen seni bela diri yang dapat merekam dan juga menyatukan segala jenis seni bela diri, hingga membuat Xian, orang yang tinggal di dunia ini, pada akhirnya dia dapat mencapai puncak kejayaannya hingga membangun sebuah sekte berkat bantuan dari giok yang telah dia temukan. Dan ini adalah giok yang sungguh sangat luar biasa. Dengan bantuan dari giok ini dan juga didukung oleh orang-orang terdekat seperti sahabatnya dan juga kekasihnya, Xian pada akhirnya dia mencapai puncak kejayaan. Dan itu adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Tapi hal itu tidak berlangsung lama, karena ketika dia telah menikah dengan kekasihnya, ternyata dia dikhianati oleh kekasihnya itu sendiri. Dan di sini bukan cuma kekasihnya saja yang mengkhianatinya, tapi ternyata dia juga dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Dan ternyata sahabatnya dan juga kekasihnya mereka bersekongkol untuk dapat menjatuhkan Xian. Dan yang menjadi masalah adalah giok keberuntungan yang dapat membuat jadi jauh lebih kuat kini telah jatuh ke tangan sahabatnya. Selain kekasihnya, kekaisarannya ataupun sektenya, dan juga giok ajaib yang dia miliki kini jatuh ke tangan sahabatnya yang telah berkhianat dengan dirinya, hingga membuat Xian kini dia diperlakukan tidak baik oleh sahabatnya sendiri, dan dia harus dihukum dan dipenjara di dalam ruang bawah tanah. Dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan bagi pemilik tubuh, sebelum pada akhirnya Xian yang asli dia masuk ke dalam dunia ini. Dan apa yang akan dilakukan oleh Xian di dalam dunia baru ini akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.